Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 4 Mei 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang pemudi yang sedang galau dengan imannya sharing dan bertanya tentang iman Katolik. Singkatnya, dia merasa kering dengan perayaan Ekaristi. Lagunya lemes, khotbahnya ngantuk, kurang gregetnya. Ini jadi masukan juga untuk saya, supaya kalau saya nyanyi jangan lemes. Dan kalau khotbah semangat supaya tidak bikin ngantuk. Saya pribadi selalu membatasi durasi khotbah 10 menit saja. Ya supaya nggak ngantuk. Ya kalau ngantuk juga cuma 10 menit. Bisa istirahat sejenak 10 menit, ya kan? Saya bermenung begini. Saya kira penting kita sama-sama berefleksi. Jangan hanya menyalahkan misanya, namun mari kita melihat diri sebagai receiver atau penangkap sinyal. Ibaratnya sebagus apapun handphonenya, pulsanya banyak, kuotanya juga banyak, tidak ada arti kalau sinyal tidak dapat ditangkap dengan baik alias lemot. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini berfirman, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dahaga dan lapar iman kita dipuaskan karena Yesus. Kalau kita lapar secara jasmani, kita dikenyangkan dengan makanan. Namun ketika yang lapar dan dahaga adalah iman kita, kerohanian kita, maka Yesuslah yang akan mengenyangkan dan melegakan kita. Di akhir firman hari ini, Yesus memberikan sebuah jaminan, yakni mereka yang datang kepadanya tidak akan dibuang, melainkan akan beroleh hidup yang kekal, dan Ia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya pernah diberi buku dalam suatu seminar yang judulnya "You Are What You Eat". Siapa diri kita tercermin dari apa yang kita makan. Jika kita senantiasa mengenyangkan dan melegakan diri kita dengan Tuhan, maka sikap hidup yang memancar keluar
adalah kasih yang membawa damai dan kebaikan kepada orang lain. Mari kita kenyangkan lapar dan dahaga kita dengan Tuhan sendiri. Dengan setia merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan terlebih kita mau menimba kekuatan dari semangat Ekaristi. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.